Menurut Pak Yosep, sebelum meninggalkan rumah TKP, dia merasa yakin bahwa asbak di rumah dalam keadaan kosong atau bersih, tidak ada satupun sisa puntung rokok. Tetapi para penyidik menemukan beberapa jenis atau sisa rokok di dalam asbak. Selama ini yang beredar di media online adalah salah satunya ada puntung rokok milik Danu. Ternyata bukan cuma miliknya Danu, tetapi ada juga salah satunya milik salah seorang saksi yang tidak pernah muncul di media manapun. Dan ternyata orang tersebut juga dihadirkan pada momen K9. Ini menarik. Jika informasi yang saya dapat ini benar, artinya hampir dipastikan bahwa orang tersebut berada di TKP. Entah itu malam, entah itu pagi. Tapi nih, jika ini dirangkai dengan analisa saya sebelumnya tentang pembuatan SPJ, rasanya bisa terhubung karena saksi ini ada kaitannya banget. Dan ini hanya bisa nyambung jika Banpol dipanggil dan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang aktivitas saksi, salah seorang saksi maksud saya, ketika di dalam rumah TKP tanggal 19. Bukan soal membersihkan bak mandi ya. Wahyu adalah saksi yang paling misterius. Sulit diwawancarai, bahkan sangat sulit untuk ditemui oleh orang yang kenal sekalipun. Kalau melihat kasusnya, rasanya wajar sih dia takut karena tidak ingin terbawa-bawa. Dan dasarnya tuh masalah sekolah atau yayasan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Danu, yang kejanggalannya jauh lebih banyak, rasanya Danu masih lebih slow, masih lebih berani tampil. Salut saya sama Danu. Wahyu sebagai kepala sekolah memiliki tugas penting. Selain bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah, juga bertanggung jawab terhadap siswa dan kesejahteraan guru. Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab atas pengalokasian dana bantuan, baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah, dan sekaligus bertanggung jawab atas laporan penggunaan dari dana bantuan tersebut. Ya tentu saja dibantu oleh bendahara yang saat itu dijabat oleh Amel. Dugaan saya Wahyulah orang yang paling mengetahui. Situasi sekolah. Apakah ada konflik yang sedang dihadapi sekolah tersebut, baik itu dalam kepengurusan atau sesama pengurus, ataupun dalam pendistribusian dana bantuan. Ini kalau Wahyu the real kepala sekolah, bukan boneka. Wahyu dan Amel lah yang mencairkan dana bantuan di bulan Mei. Seharusnya Wahyu pun mengetahui kemana aliran dana tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 2021, Neng Amel dan Ibu Tuti ditemukan tewas. Di tanggal-tanggal tersebutlah seharusnya komunikasi antara Amel dan Wahyu terjalin intens mengenai laporan tentang penggunaan dana bantuan. Saat korban tewas, laporan belum dibuat. Jarak waktu antara tewasnya kedua korban dengan batas waktu pelaporan adalah 2 minggu. Jadi mustahil jika Wahyu tidak mengetahui kapan perencanaan pembuatan SPJ. Juga mustahil jika Wahyu tidak mengetahui kendala apa saja dalam pembuatan SPJ saat itu. Kita kembali ke tanggal 18 Agustus 2021. Menurut kesaksian warga yang tinggal di sekitar sekolah, pada pukul 6.30 atau setengah 7, Kosasih berada di depan gerbang sekolah, yang saat itu gerbangnya dalam keadaan terkunci. Ketika ditanya oleh warga, Kosasih bilang sedang menunggu Wahyu. Tentunya jika mereka ada kegiatan, kalau mereka akan ada kegiatan di sekolah, pasti mereka sudah tahu siapa pemegang kunci sekolah. Mari kita lihat keterangan Danu soal kunci sekolah. Berantakan istilahnya gitu. Dari situ Danu sempat keluar. Kemungkinan Pak juga sempat masuk waktu itu gitu. Tapi kan Danu lihatnya emang barang-barang yang ada di situ di kamar Amel.
sempat Yosep juga masuk sih. Danu keluar, Yosep keluar, mungkin terus Danu keluar agak jaraknya nggak terlalu jauh, samping-samping sama Pak Yosep. Bilang kata warga itu ya jenazah ada di bagasi gitu. Terus Pak Yosep agak ya istilahnya lihat lah gitu, istilahnya ngangguk gitu sedikit, yang nangis. Dan juga anggap aja dan juga udah percaya gitu bahwa Pak Yosep udah lihat gitu kan posisinya dari itu. Setelah itu dan juga nangis ke tepi pinggir jalan gitu. Nah setelah itu ada yang nyamperin dan juga Pak Wahyu juga ya sempat bilang ke kepala sekolah itu ya almarhum Amel sama ibu yang udah terus tak ayah gitu bilang. Yang kedekatannya seperti apa sih Kang Danu dengan keluarga korban? Kedekatannya Danu ya kerja sih aja sih itu, cuma ya kalau suruh-suruh emang dan juga siap lah gitu kalau ada apa-apa suruhan dari beliau almarhum yang nggak ada istilahnya nego-nego lah, istilahnya langsung aja dikerjain gitu. Dekat banget berarti ya. Ya Katanya Kang Danu punya akses juga itu ke rumah. Seperti apa sih, bisa dijelaskan? kalau akses kalau nggak ada punya akses sih, kalau apa-apa juga kalau mau ke sana gitu terus bilang dulu ke Amel gitu, atau Oh jadi ke rumah itu kalau ada disuruh gitu? iya kalau disuruh doang. Kalau kunci nggak punya? Kalau kunci nggak ada, adanya juga SMK sih kunci mah. Oh punya sekolah doang? Iya sekolah yang baru-baru ini gitu. Tuh. Nah, menurut Danu, kunci SMK Danu yang pegang. Tetapi kita nggak tahu nih pagi itu posisi kunci sebetulnya ada di mana. Apakah kunci ada di Danu atau kunci berada di kantor yayasan atau di TKP, atau kunci berada di Danu yang sedang berada di TKP. Di wawancara dengan Heri Susanto, Danu tidak menunjukkan bahwa pagi itu ada kegiatan di sekolah. Atau sebagai pemegang kunci, kok malah tidur? Kita kembali pada Wahyu. Wahyu yang saat itu punya janji di sekolah dengan Kosasi, tentu butuh kunci. Kunci gerbang dari sekolah. Sebagai kepala sekolah pasti tahu dong siapa yang pegang kunci. Letak rumah Wahyu berada di Palasari. Rute ke sekolah pasti melewati TKP. Seharusnya Wahyu mampir dulu ke rumah Danu untuk ambil kunci, karena Danu menyatakan bahwa kunci dipegang Danu. Tetapi kita tidak mendengar itu dari Danu. Danu sama sekali tidak menyebut-nyebut nama Wahyu atau akan ada kegiatan sekolah. Padahal kita tahu Danu itu yang paling sering menyebut-nyebut atau membawa-bawa nama teman-temannya. Ada beberapa kemungkinan dari analisa saya tentang rute perjalanan Wahyu. Yang pertama, dari rumah, Wahyu langsung ke sekolah. Artinya, Wahyu melewati TKP. Ketika sampai di sekolah, Wahyu mendapati gerbang dalam keadaan terkunci. Kita ingat kan, Kosasi berada di depan sekolah, jam 6:30. Artinya masih pagi kan? Jika Wahyu kembali ke Jalan Cagak atau mengambil kunci, kemungkinan besar Wahyu bertemu dengan para pelaku di TKP. Yang kedua, jika Wahyu dari rumah menuju sekolah lalu mampir ke TKP untuk mengambil kunci sekolah, pasti Wahyu bertemu dengan para pelaku atau Wahyu melihat sesuatu di TKP. Selanjutnya, Wahyu berada di TKP sejak malam karena kemungkinan malam itu sedang berlangsung rapat pembuatan SPJ. Nah, apapun alibi Wahyu dapat dibuktikan, seharusnya dapat dibuktikan melalui CCTV Bu Harun dan tukang jok. Karena letak rumah TKP ada di antara CCTV Bu Harun dan tukang jok.
ada di tengah-tengah. Saya, Via Habsyi, kawal terus kasusnya sampai tuntas.